Malam hari ini saya mau menjelaskan. Ini dandan nggak sengaja. Saya itu nyoba topi semi kopiah, kopiah semi topi. Mau saya pakai buat pengajian nggak pantas. Pantasnya buat jalan-jalan ke mall. Biar nggak patek kelihatan kalau Ustadz Novel atau Habib Novel. Nah, tapi biar kopiahnya ini juga kepake. Nah, ini saya beli kain di itu apa tuh yang toko murah-murah itu, lupa namanya saya. Saya beli kain di situ, coba-coba tadi kok ketemu loh ada kainnya. Terus saya pakai, kok tambah ganteng. Ya alhamdulillah. Ya saya pakai. Terus biasanya selendang tuh saya dikiri, ini kok tadi dikalungkan, dibegini kan kelihatan santai, kelihatannya nyaman. Sesekali perubahan situasi. Biar apa? Biar jenengan nggak bosen lihat saya. Ya biar nggak bosan lihat saya. Kata guru saya almarhum Habib Anis, semoga Allah merahmatinya di alam barzah sana dengan rahmat yang besar. Beliau mengatakan kalau kamu makan jangan ikuti selera orang. Makan itu tugasnya mulut. Jadi yang sesuai sama mulut kamu. Kalau makan yang sesuai sama selera kamu mulut. Tapi kalau pakaian jangan yang sesuai selera kamu. Kenapa? Karena pakaian itu dilihat orang untuk menyenangkan mata orang lain, bukan menyenangkan dirimu, menyenangkan orang lain. Maka pakai yang pantas, kalau dilihat sama orang enak, dilihat orang nyaman, gak langgar syariat, pakai yang seperti itu. Nah makanya ibu-ibu kalau pakai baju jangan seleranya, tanya suaminya, cocok enggak ini? Cocok, pakai. Gak cocok, jangan dipakai. Bapak-bapak juga begitu. Nah saya sebagai ustadz, gak boleh sesuai selera saya. Ya kalau selera saya dol-dol nanti jenengan kan nggak cocok. Ya, oh Habib kalau begitu nggak pantas, pantasnya begini. Nah ini bagian daripada sunnah. Bagian daripada sunnah tajammul, berhias, dandan biar enak dipandang sehingga tidak tampak rendah. Karena seorang mukmin itu harus aziz. Mukmin nggak boleh sombong, tapi harus punya kehormatan. Harus punya kehormatan. Tidak minta dihormati, tapi layak dihormati. Tidak minta diagungkan, tapi layak untuk diagungkan. Tidak minta dimuliakan, tapi layak dimuliakan. Mukmin nggak boleh direndah-rendahkan, nggak boleh dihina-hinakan, tidak boleh dicemooh, nggak boleh dijatuh-jatuhkan. Harus aziz, mulia, agung, tinggi, sehingga tampaklah bedanya antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Karena itulah Nabi Muhammad SAW menyatakan, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, Allah mencintai keindahan. Makanya kalau kita pengen dicintai Allah, sudah jelas kalimatnya. Allah maha indah, mencintai keindahan. Lah kalau kita letek beruat, dilihat gak indah, Allah gak cinta sama yang gak indah. Makanya di antara sunnahnya yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita itu ya bercermin, bersisir, sisiran, lihat cermin. Makanya ada doanya, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ada doanya kalau kita mau bercermin, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah jadikan diriku ini bagus, baik, maka jadikan pula akhlakku juga baik. Nabi SAW diriwayatkan kemana-mana bawa sisir. Rambutnya pun kalau orang Jawa bilang kelimis, basah minyak, ya tampak mengkilap, rapi Rasulullah SAW. Makanya yang ketemu ya seneng, yang ketemu ya seneng, yang duduk ya nyaman, gak mau pergi. Kenapa? Disawang penak, dilihat enak. Belum ngomong ini, belum ngomong, belum berbuat apa-apa, lihat penampilannya udah memikat hati. Aromanya, aduhai, aroma Nabi Muhammad SAW adalah aroma yang paling harum di jagat raya. Surga itu wanginya luar biasa, tapi surga itu kalah wangi dengan wanginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita juga begitu, mewangikan diri, majelis ya diwangikan, majelis diwangikan, diri diwangikan, ya tubuh diwangikan, baju dibuat wangi, ruangan dibuat wangi. Jangan kalah sama leluhur orang Jawa. Orang Jawa itu wangi, makanya orang Jawa yang gak wangi itu Jawa yang udah lupa Jawanya. Simbah-simbah kita orang Jawa itu Masya Allah punya bokor
Bokor itu tempat dari Kuningan diisi air. Kemudian dikasih apa? Mawar, melati, ya, bunga-bungaan. Untuk apa? Mengharumkan kamarnya, mengharumkan ruang tamunya, mengharumkan ruang keluarganya. Dikasih bokor di setiap tempat, biar rumahnya jadi harum. Sehingga indah, wajahnya indah, pakaiannya indah, tubuhnya harum, ruangannya harum. Nah kalau muslim seperti itu, makanya ketika Nabi Muhammad SAW itu dakwah dengan penampilan yang seperti itu, yang lihat itu kalau kata orang Jawa kepencut, ya, yang lihat terpikat, penampilannya sudah memikat. Pertanyaan untuk diri kita, Nabi Muhammad SAW yang seperti itu beliau, zahirnya seperti itu. Bagi kita yang mengaku mari ikuti sunnah, penampilan kita ini udah sesuai dengan Nabi belum? Kalau orang lihat kita, ini yang dilihat Nabi apa setan? Coba perhatikan. Kalau ana wong nyawang awakmu kok ketokane setan, jangan ngaku-ngaku kamu ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu sebetulnya kalau kita ngaku jadi umatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Belum sampai tingkat amal, belum sampai tingkat hati, tingkat fisik saja tidak layak dan tidak pantas ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu agama yang an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Makanya Islam setiap kali mau sholat itu harus dalam keadaan bersuci. Suci, nggak boleh ada hadas kecil maupun hadas besar. Satu hari walaupun sudah suci disunahkan wudhu. Wudhu itu sama dengan mandi. Makanya jangan nanya Nabi Muhammad SAW itu kok nggak ada riwayat mandinya ya. Mandinya kapan? Ya mandinya kapan? Ikhwani rahimakumullah, wudhu yang sempurna itu sama dengan mandi. Cuman kurang dada. Ya kurang dada sama di atas lutut. Biasanya di atas lutut sedikit ke bawah itu kena air. Kemudian leher kena air, rambut seluruhnya kena air, telinga kena air, tangan lebih daripada siku juga kena air. Yang tinggal cuman dada ini. Yang tinggal cuman dada sampai pusar sampai ke bawah itu. Dan itu pun ya tiap hari orang buang air kecil ya dibersihkan sehingga bersih. 24 jam itu muslim bersih karena tubuhnya itu memang kena air terus. Tubuhnya kena air. Di samping itu ingat Nabi Muhammad SAW itu istrinya bukan satu, istrinya lebih dari satu, 11 istri beliau. Sehingga tiap hari beliau pun berhubungan dengan pasangannya, menunaikan kewajiban berhubungan dengan pasangannya. Ya pasti mandi wajib. Nah mandi wajib bagaimana? Menguncurkan air sekujur tubuh. Bersih Nabi Muhammad SAW, harum, seger. Nah muslim seandainya tidak mandi sekalipun sebetulnya lebih bersih daripada orang yang mandi. Kenapa? Orang yang mandi cuma mandi sehari sekali atau sehari dua kali. Muslim minimal sehari lima kali. Bersihnya luar biasa, wangi, resik, seger, dandan. Orang yang lihat kepencut. Coba ada orang lihat saya seperti ini, noleh atau enggak noleh? Kok enggak komen kenapa ini? Ojo meri toh ya. Kalau lihat saya begini kira-kira orang tertarik atau enggak tertarik? Makanya saya enggak mau begini terus. Kenapa? Nanti kalau narik-narik kan repot saya. Sesekali begini. Ini kalau begini kan penampilan kita begini emang menarik. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah ya penampilannya begini Mbah Hasyim. Mbah Hasyim itu begini. Kalau kita lihat ya Haji Ahmad Dahlan penampilannya ya begini. Ulama-ulama dulu nggak ada yang nggak begini, hampir semuanya gitu ya. Seperti ini. Mbah Hasyim Asy'ari, Haji Ahmad Dahlan, ya Wahab Hasbullah dan lain sebagainya. Semuanya penampilannya ya begini, pakai imamah, ya. Kemudian pakai rida, pakai selendang gagah. Ini penampilan Nabi Muhammad SAW, bukan Arab. Ya jangan bilang, oh ini gaya orang Arab. Gak semua orang Arab seperti ini. Ini penampilannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ganteng. Makanya anda ya gantengkan dirimu, tampankan dirimu, ibu-ibu cantikkan dirimu, khusus buat suamimu. Ojo menor-menor nak metu bu. Kalau ibu-ibu cantik tapi enggak untuk suaminya repot nih, cantik untuk suami orang lain. Bapak-bapak akhirnya pindah ke lain hati atau nambah hati.